Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah Oppo Reno 8 4G dan Samsung A33. Kedua HP 4 jutaan ini memang bukan yang terbaik ya kalau untuk urusan spesifikasi berbanding dengan harganya. Tapi kalau untuk urusan software, untuk urusan bebas iklan, untuk urusan update software, kedua HP ini adalah yang terbaik untuk di kelas 4 jutaan. Ya, Samsung udah janjiin update Android selama 2 tahun. Tapi beda dengan Samsung, kalau Oppo dia nggak janjiin apa-apa. Kalau Oppo itu justru dia ketika Google rilis pertama kali Android 13, dia sudah mengeluarkan roadmap HP-HP apa aja yang akan diupdate dan kapan. Termasuk roadmap untuk Indonesia. Ya udah jelas Oppo Reno 8 4G ini salah satu di antaranya. Jadi Arya minggu lalu udah bawa kedua HP ini untuk bisnis trip ke Lombok bareng kantornya. Nah, bagaimana pengalamannya? Berikut ini Arya akan menjelaskannya. Monggo. Di sini Oppo tuh ngasih karakter warna yang cukup kuat ya. AI kamera itu kayak dipaksa buat ngasih warna yang tadinya tuh kelihatan kurang menarik, sekarang jadi lebih instagramable gitu. Sebenarnya Samsung juga ngelakuin hal yang sama gitu. Cuma di sini Samsung mainnya lebih soft ya. Jadi ya hasil fotonya tuh nggak terlalu gonjreng-gonjreng banget lah. Nah, racikan warna yang diambil pakai kameranya Oppo ini saya suka sebenarnya untuk kondisi-kondisi tertentu. Kayak misalnya pas lagi mendung atau pas sore-sore menjelang maghrib gitu, yang udah mulai agak gelap. Di sini tuh terangnya dapat, warnanya juga lebih keluar. Tapi di kondisi yang sebaliknya, misalnya terlalu terik gitu, justru kameranya Oppo di sini tuh kayak terlalu over ngasih warna. Bahkan untuk warna-warna tertentu, kayak misalnya hijau daun, itu malah kelihatan kekuning-kuningan. Nah, satu hal yang saya suka dari kameranya Samsung tuh gimana kamera ini tuh bisa nangkep warna biru yang paripurna banget. Jadi kemarin kan saya sempat ada kegiatan ya di Lombok ya, dan itu tuh di pantai warna langitnya emang cakep banget gitu. Dan pas saya jepret pakai kamera Samsung, itu lebih bagus gitu ketimbang saya jepret pakai kameranya Oppo. Nah, ujian terberat kamera HP di harga segini kan pas dipakai untuk foto-foto di malam hari ya, atau di low light. Dan kamera kedua HP ini juga sebenarnya udah punya mode malam ya. Itu performanya udah cukup bagus. Tapi di sini Samsung selangkah lebih maju karena Samsung A33 ini tuh udah dibekali sama OIS atau Optical Image Stabilization, yang mana dia bakal ngebantu sensor kamera tuh supaya lebih stabil dalam ngebidik objek pas di kondisi low light atau kurang cahaya. Jadi dengan adanya OIS ini tuh cukup ngebantu ya, apalagi ya kita tahu lah kalau foto-foto malam dan pakai mode malam itu tuh kan kita mesti ngejaga supaya kameranya tetap steady ya. Nah, kita mesti nunggu beberapa detik sampai akhirnya gambarnya terekam gitu. Dan OIS ini tuh bener-bener ngebantu kameranya tuh nggak gampang goyang. Nah, kalau di Oppo ini karena nggak ada OIS, problem yang saya rasain itu autofokusnya bakal berantakan. Terutama pas dipakai untuk foto-foto ya dengan cahaya yang kurang banget gitu. Dan udah autofokusnya berantakan, pas dia nge-capture foto-foto di malam hari itu jadi kurang banget lah warnanya. Dan kalau goyang dikit aja tuh berpotensi ngeblur. Dan racikan warna dari kamera depan Oppo ini emang paripurna banget sih buat ngejaga wajah supaya tetap kelihatan bersih dan juga bening. Nah, kalau kamera depannya Samsung di sini memang kelihatan lebih jujur ya. Ya kalau mukanya tuh emang udah cakep dari lahir gitu ya. Ya cakepnya sih dapet gitu. Tapi buat beberapa orang yang mungkin agak kurang pede dengan mukanya yang mungkin minimalis ya seperti saya ini, kamera depannya Oppo ini lebih menyelamatkan sih. Yuhui! Ya, sekarang saya lagi ada di Pantai Senggigi nih, di Lombok, NTB. Ini salah satu pantai yang cakep banget ya, terutama buat yang pengen nikmatin sunset. Karena lokasi pantai ini tuh ada di barat, jadi emang berhadapan langsung dengan matahari terbenam. Tapi dari kemarin tuh saya udah di Lombok gitu ya, dan ketemu sore itu sampai 2 kali. Cuma karena cuacanya belum mendukung kali ya, jadi dapetnya tuh mendung, terus banyak awan, dan ya nggak dapet sunset dengan paripurna lah. Dan karena saya sempetin lagi pagi-pagi nih sebelum balik ke Jakarta, ya mantai lagi karena emang bagus banget ya pantainya. Nah, ini kalau dipakai buat ngevlog, ini yang paling kelihatan beda sih jelas backgroundnya ya. Kalau di Oppo itu backgroundnya tuh kayak udah putih semua gitu ya. Di Samsung ini langit di belakang saya tuh warnanya masih biru gitu. Dan di sini masih kejaga cukup baik.
pas saya coba buat main game PUBG Mobile. Di sini cuma di limit di 30 fps. Ya kalau main PUBG Mobile dengan frame rate segini sih bakal kalah saing sih sama lawan yang mainnya tuh di 60 fps. Minimal 40 fps lah udah cukup lancar gitu buat main PUBG Mobile, buat satset-satset ngelawan musuh atau ngindarin tembakan musuh. Tapi ya di sini 30 fps dan performanya kurang lebih masih 11-12 dengan Snapdragon 680 yang ada di Oppo Reno 8. Nah kalau buat main Mobile Legend, kedua HP ini sebenarnya udah auto cakep ya, udah bisa jalan di 60 fps dan stabil banget. Smoothnya dapet, animasinya juga mulus banget. Dan ya selama pertandingan sampai late game pun nggak ada kendala yang berarti gitu. Batuk-batuk pun nggak ada gitu. Minim banget lah, udah auto lancar di sini. Nah pas di kisah main Genshin Impact, ini ada yang cukup menarik ya. Karena Snapdragon 680 di Oppo Reno 8 itu punya performa yang relatif lebih stabil gitu ketimbang Exynos 1280 di Samsung A33. Ini sama-sama saya mainin di low 60 fps dan Snapdragon 680 di Oppo ini tuh bisa jalan di kisaran 30-40 fps. Itu relatif stabil gitu. Nggak terlalu banyak naik turunnya. Berbeda nih dengan Exynos 1280 di Samsung A33 yang naik turunnya tuh kerasa banget gitu. Dan dia tuh bahkan dibatasin di 30 fps alias gak bisa lebih dari itu. Itu kerasa banget sih patah-patahnya dan batuk-batuknya selama permainan. Tapi pas dipakein fan cooler sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan gitu. Nggak ada peningkatan performa yang berarti di sini. Cuma ya memang relatif lebih stabil aja untuk dipakai main game yang lebih lama. Saya sih ngarepnya Exynos 1280 di Samsung ini tuh bisa punya performa lebih dari ini sih. Karena ya jeroan mesin ini tuh kurang lebih mirip-mirip dengan Snapdragon 695 yang notabene ada di atas Snapdragon 680. Ya, kalau dipakai buat maraton streaming Netflix, kedua layar HP ini sih udah auto cakep ya. Udah pakai panel AMOLED dan main Netflix pun udah high definition, udah nggak pecah-pecah gitu. Paling satu hal ya yang jadi deal breaker buat nggak ngambil Oppo, HP ini tuh memang hanya punya satu speaker aja ya. Jadi mau sepowerful apapun speaker yang cuma mono, itu bakal kerasa kurang nendang sih ketimbang speaker stereo. Nah, coba deh dengerin perbedaannya di sini. Tapi kalau Anda tuh lebih sering dengerin pakai earphone, terutama earphone kabel, ya memang Oppo Reno 8 ini tuh lebih menarik ya, karena jack audionya tuh masih dipertahanin. Yang mana fitur ini tuh udah nggak ada di Samsung A33. Bagian layar ini juga sekilas mirip gitu ya, tapi satu hal yang mungkin jadi deal breaker untuk nggak ngambil Samsung A33, di HP ini tuh nggak ada fitur Always On Display atau AOD. Nah, ini lagi-lagi balik sama kebutuhan masing-masing ya. Kira-kira kalian butuh nggak sih fitur AOD ini? Terutama buat ngintip notifikasi atau cuma ngelihat waktu gitu tanpa harus neken tombol power. Buat saya pribadi nih, kalau saya pakai HP yang ada AOD-nya, rata-rata saya matiin sih fiturnya karena ujungnya supaya lebih hemat baterai. Nah, ini lebih balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Cuma yang saya suka dari AOD-nya Oppo di sini tuh kalau misalnya bosen sama tema-tema yang ada, di sini dikasih kebebasan ya buat ngotak-ngatik atau bikin tampilan baru ya. Jadi bisa dikustomisasi tampilan AOD-nya dengan pola dan warna tertentu. Ini cakep banget sih. Nah, ngomong-ngomong soal kustomisasi yang enak itu sebenarnya di ColorOS ya sejauh ini ya, terutama di ColorOS 12.1. Di sini tuh selain bisa nge-custom tampilan AOD-nya, itu juga bisa nge-custom animasi sidik jari, terus bentukan icon. Kita juga bisa nge-customisasi cahaya lampu yang ada di bagian belakang ini, yaitu namanya ring light ya, yang ada di bagian micro lens-nya. Nah, kalau ngomongin soal software sih,
antara ColorOS 12.1 atau One UI 4.1, ini lagi-lagi kalau dibanding-bandingin ya nggak bakal selesai ya. Karena buat saya pribadi, kedua software atau kedua UI itu tuh punya fitur favorit masing-masing. Jadi misalnya saya ngomongin One UI deh. Salah satu fitur yang saya suka dari One UI-nya Samsung itu yaitu Bixby Routine, yang mana fitur ini tuh nggak ada di UI Android lain gitu. Jadi Bixby Routine-nya Samsung ini tuh bisa bikin fitur-fitur tertentu tuh otomatis jalan ya di profil yang emang kita udah set. Misalnya saya mau pergi ke kantor nih. Sesampainya saya di kantor, saya bisa ngeset wifi-nya tuh auto nyala. Dan beberapa aplikasi sosial media yang dianggap ngedistract itu bisa langsung otomatis off gitu. Jadi saya bisa fokus kerja dan nggak ngebuka aplikasi-aplikasi tersebut. Terus kalau ngomongin soal ColorOS nih, ini saya ada satu fitur juga yang saya suka gitu. Ngeplay YouTube di background dengan layar mati. Mungkin buat Anda yang emang pengguna YouTube Premium, hal ini udah biasa banget ya. Tapi buat Anda yang emang nggak langganan YouTube Premium, fitur ini bakal ngebantu banget gitu. Terutama ketika Anda tuh lagi pengen dengerin podcast tuh, dan nggak pengen lihat videonya, jadi cuma pengen dengerin suaranya aja. Ini bisa disetel aja YouTube-nya, dan kita bisa langsung matiin layarnya. Jadi suaranya doang yang kedengeran. Bicarakan kenangan, kita nggak akan membicarakan memori, tapi pembahasannya lebih detail dan teknis. Nah, kalau untuk baterainya, secara kapasitas Samsung A33 ini emang menang banyak ya, karena punya kapasitas yang lebih gede di 5000 mAh. Tapi, untuk pengalaman penggunaan sehari-hari, saya kok ngerasanya baterai 4500 di Oppo Reno 8 ini tuh punya daya tahan baterai yang lebih bagus ya. Terutama untuk aplikasi-aplikasi yang menggunakan screen time lebih banyak, seperti pas dipakai buat maraton Netflix, atau buat main game yang butuh power lebih, kayak misalnya Genshin Impact. Tapi, yang aneh bin ajaib, meski secara angka wattnya tuh lebih besar, ternyata charger 33 watt SuperVOOC-nya Oppo ini masih bisa diimbangin dengan charger 25 watt-nya Samsung. Misalnya buat ngecas dari 10% sekitar setengah jam, itu baterainya sama-sama udah keisi lebih dari setengahnya. Dan sampai bener-bener full, ini charger 25 watt-nya Samsung malah lebih ngebut ya, karena cuma butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit. Kalau ngobrolin untuk penggunaan jangka panjang, memang Samsung A33 ini tuh bisa dibilang punya fitur yang future proof ya. Ya selain kemampuan dia bisa 5G, yang mana masih cukup relevan untuk penggunaan sampai 2-3 tahun ke depan, kalau diajak basah-basahan atau amit-amit kecemplung kolam renang, dia tuh masih bisa survive. Karena bodi HP ini tuh udah ngantongin sertifikasi IP67, yang mana bisa tahan di kedalaman air 1 meter selama kurang lebih 30 menit. Oke, jadi itu tadi pendapat Gadget Gaul tentang Oppo Reno 8 4G dan Samsung A33. Saya Hadi Gunawan, tadi ada Arya, di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!